kita sudah sampai di stasiun Resort Bekantan. Dulu kan sebelumnya Ulhasana mohon izin untuk mewawancarai Tian untuk pemanfaatan hutan mangrove Bambai yang ada di pulau ini. Mangrove Bambai. Iya. Mana-mana dia kampusnya habis. Langsung aja Kakak, bisa diceritakan nggak sedikit untuk asal mula mangrove ini? Asal mula mangrove di kawasan ini ya? Iya. Oke. Jadi untuk asal mula mangrove Rambai sendiri ini memang adalah tipe tumbuhan asli di sini. Oh, iya. Nah, jadi kalau dalam nama ilmiah mangrove Rambai itu namanya Soneratia cassiolaris. Ini adalah salah satu jenis tumbuhan yang menghuni habitat dengan tipe ekosistem lahan basah. Khususnya ini mangrove riparian. Jadi tipenya tipe sungai. Karena ada juga beberapa jenis mangrove yang memang menghuni di daerah pesisir Seperti di pantai. Betul. Tanaman lain selain mangrove di sini apakah ada? Tidak ada, jadi memang yang dominan adalah mangrove Rambai atau Soneratia cassiolaris. Iya. Sejak kapan pemanfaatan lahan mangrove ini dikelola? Jadi di sini memang kalau yang kawasan kita kelola, ini Sahabat Bekantan Indonesia bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat dan juga BKSDA Kalimantan Selatan. Kita mendirikan stasiun riset Bekantan di kawasan Pulau Curiak. Pulau Curiak merupakan habitat alami Bekantan yang dominan vegetasinya adalah mangrove Rambai tadi kami sampaikan. Dari awal mula luasannya hanya 2,4, kemudian kita restorasi itu artinya penanaman kembali. Iya. Jadi lahan-lahan yang sebelumnya teralih fungsi kita tanam kembali dan alhamdulillah sudah bertambah jumlahnya menjadi 4 hektar. Apakah di sini ada hewannya seperti bekantannya? Betul, kan tadi saya sampaikan bahwa ini adalah habitat bekantan. Apakah ada selain bekantan, Pak? Ada beberapa jenis ya. Jadi kalau primata selain bekantan ada jenis lutung, dan lutung tahun 2018 sudah termasuk daftar yang dilindungi. Kemudian ada juga jenis monyet yang lain tapi tidak menghuni di Pulau Curiaknya langsung, tapi di kawasan seberang Pulau Curiak. Nah, belum lagi ditambah jenis satwa liar lainnya seperti kalau jenis burung itu sudah kurang lebih 40 jenis burung air di sini. Belum lagi jenis-jenis mamalia yang lain kayak berang-berang. Belum lagi yang biota air ikan karena di sini kan daerah sungai. Otomatis di sini banyak juga ikan sungai dan di sini juga termasuk sentra udang galah. Oh, berarti apakah ada tambaknya udang galah atau apa? Nah, saat ini untuk perikanan dan udang, mereka menangkap secara tradisional. Jadi mancing atau menggunakan alat tangkap tradisional. Nah, ke depan nanti ada pemberdayaan masyarakat untuk upaya budidaya. Gitu. Iya. Jika boleh tahu, Pulau Mangrove ini dikelola oleh siapa ya Kak? Atau ada badan yang menaunginya? Ya, jadi Pulau Curiak ini dikelola oleh Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia. Yang betul saya foundernya langsung. Kemudian saya juga bagian dari Universitas Lambung Mangkurat, sehingga kami melakukan kerjasama untuk mendukung juga visi misi Universitas Lambung Mangkurat menjadi universitas yang terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Nah, kita berharap teman-teman mahasiswa ini juga proaktif untuk mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, tidak hanya di pendidikan, pengabdian masyarakat, tapi juga penelitian dari segala bidang ilmu. Yang terakhir Kak, apa saja manfaat dari dibangunnya wisata Pulau Mangrove ini? Oke, jadi di program Sahabat Bekantan Indonesia itu tidak hanya berbasis konservasi, tapi lebih ke arah juga pengembangan ekowisata. Jadi pariwisatanya pun berbasis konservasi. Nah, harapannya di sini karena sudah saya sampaikan bahwa ini berbasis pemberdayaan masyarakat, tentunya dengan kehadiran ekowisata Bekantan, pendapatan masyarakat yang awal mula pencaharian hanya petani dan nelayan, tapi juga menambah penghasilan. Nah, sampingan melalui jasa klotok wisata, kemudian kuliner lokal, kemudian juga homestay ke depannya insya Allah. Lalu akan diadakan homestay nanti insya Allah. Jadi homestaynya bukan dibangun, tapi juga menggunakan sumber daya rumah warga yang menjadi tempat nginap para wisatawan. Jadi nggak cuma lokal, tapi wisatawan mancanegara. Terus kita juga ada pelatihan untuk
kalau misalnya biasanya kalau orang habis wisata kan pasti ada oleh-oleh ya. Iya. Atau ekonomi kreatif atau UMKM-nya ada ya. Iya. Nah, itu kita kembangkan sehingga ada buah tangan. Nah, di sini yang diunggulkan adalah sentra ikannya. Kita bikin yang namanya ikan crispy. Nah, di sini bahan bakunya adalah salua. Jadi dibeli di mana itu? Betul. Jadi kalau ini baru dikembangkan, mudah-mudahan lah nanti bisa kita produksi massal. Iya. Kurang lebih begitu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih kunjungannya dan tidak hanya sampai di sini ya. Iya. Mudah-mudahan terus berlanjut. Terima kasih Ibu. Oke. Hai guys. Saat ini kita berada di Arboto Mangrove, koleksi tumbuhan lahan basah. Universitas Lambung Mangkurat. Ayo kita berpetualang ke dalam. Mari.